Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kita semuanya pasti hidup ingin bahagia, betul? Bagaimana supaya kita bahagia? Dai Bus Kota punya rumusnya. Yang pertama, supaya kita bahagia adalah awali hidup ini dengan selalu berpikiran positif. Ya, kenapa? Karena berpikiran negatif itu ciri orang tidak bahagia. Kenapa? Karena ketika berpikir negatif, ada tidak enak di hati, kadang ada kemarahan, bahkan ada kebencian. Karena berawal dari pikiran negatif. Jadi orang bahagia adalah selalu berpikir positif. Yang kedua, supaya bahagia adalah bahagiakan orang lain. Yassiru wa la tu'asyiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan urusan orang dan jangan kau persulit. Bahagiakan orang, jangan kau buat lari. Artinya orang bahagia selalu membahagiakan orang lain. Dan orang tidak bahagia selalu membuat orang lain menderita. Contoh dalam televisi peristiwa kriminal, hakikatnya membuat orang lain menderita. Apa yang terjadi pada orang yang berbuat kriminal? Dia masuk penjara bahkan dihajar massa. Itu tidak bahagia. Dan yang ketiga, supaya bahagia adalah bahagia identik dengan ketenangan. Dan supaya kita tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu, niscaya hatimu tenang. Jadi orang bahagia adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhannya, selalu ingat dengan Tuhannya. Dan orang yang lupa dengan Tuhannya, hakikatnya tidak bahagia. Jadi bahagia itu bukan di luar sana, tapi ada dalam hati-hati kita. Bahagiakan di kita dengan berpikir positif, membahagiakan orang lain, dan selalu ingat kepada Allah. Siap bahagia? Dai Bus Kota mengajak untuk bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa. Tapi tadi menurut saya Anda main musiknya itu terlalu cepat, Mas. Jadi harusnya? Jadi bapaknya kayak marah-marah barusan. Semangat. Apa itu justru semangat banget ya? gitu kayaknya. Karena semangat kalau banget. suasana bis kan kayaknya berisik orang ngobrol, Oh, jadi biar bener. didengerin. Karena di dalam bis harus keras, Betul. harus semangat. Dan namanya memberikan dakwah boleh di mana saja. Betul, Mas Ded. Dan bener di bis. Betul. Ya, betul. Beneran di Betul bis. di bis. Betul. Maaf ya. Kalau di bis ya, kan goyang-goyang tuh, Mas. Sebenarnya kita ini kan punya kuda-kuda lah. Punya kuda-kuda. Jadi siap. Terus pakai mikrofon. Ya, insya Allah ada. Oh, ada. Oh, pakai mikrofon juga. Awalnya tidak sih dulu. Oh, kalau enggak, Iya. Ekstra itu. tenggorokan Iya, jadi lumayan lah harus. lumayan sakit lah ya. Jadi pengen curhat sih, Bapak. Tapi siapa ini Pak Saleh? Kita lihat dulu, ini adalah Soleh, silakan. Saleh Muslim, seorang pendakwah yang telah melakukan kebiasaan unik selama 20 tahun lamanya, yaitu menggagas dakwah di dalam bus kota di Bandung. Ia melakukan ceramah atau dakwah di dalam sebuah bus lantaran ingin membagikan ilmu dan melakukan kebaikan di sekitarnya. Hal ini bermula ketika ia masih berada di semester 7 pada masa perkuliahannya. Karena setiap hari ia selalu menggunakan bus kota untuk pergi ke kampus. Pada saat itu, ia sering melihat hal negatif yang terjadi di dalam bus kota. Karena hal tersebut, ia menggagas Dai Bus Kota di Bandung. Dan hingga saat ini, ia dan rekan Dai lainnya rutin seminggu sekali berdakwah di dalam bus kota. Penumpang lainnya pun menyambut hangat kehadiran Dai Bus Kota tersebut. Semua yang mau saya bahas tadi udah dibahas di videonya, jadi terima kasih banyak. Jangan. Belum. Tapi ini menarik. Mungkin saya tanyanya nggak akan ke sananya gitu. Ada yang protes nggak, Pak? Gitu, Pak. Kalau penumpang insya Allah enggak. Penumpang nggak ada yang Nggak ada. protes. Oke. Awal yang protes itu kadang kita ya, Ini salah satunya nih kayaknya nih. Bapaknya Kayaknya ada yang protes ya. Ada dulu. Oh, ada. bapaknya nggak ngerasa kali. Orang tidur berisik. Cuman gini, ketika kita mengucapkan salam, mungkin protesnya berupa raut wajah. Artinya kan punten indektik di bis kota itu memintakan. Ya, Jadi betul. ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pasti minta nih. Iya, gitu. Sumbangan. Jadi nggak ada amplop habis Iya, ini. Sumbangan. Jadi pandangannya curiga gitu. Pandangannya curiga. Tapi Oke. ketika kita jelaskan bahwa kita tidak minta apa-apa dari semua ini, baru cerah lagi wajahnya, tidak curiga lah. Oh, gratis. Gratis. Gitu ya. Itu. Jadi kita bukan meminta tapi memberi. Memberi. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya jalur bus itu kan panjang. Iya. Nah, itu Anda memberikan dakwah tuh berapa lama? Nah, dakwah bis itu ada dua konsep.
Pertama konsep kita Ini ada konsepnya nih iya, jadi. betul. Konsep sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat kan ada Ngetem. 5 sampai 7 menit ngetem lah. Paling lama Itu 10 kita menit. dakwah. Oh, saat ngetemnya itu. iya. Oke. Ada kalanya kalau lagi mahasiswa kita ikut kemana gitu sambil ini. Misalnya dari Ciberem ke Alun-alun. Alun-alun. Atau dari Lebih Panjang ke Dago atau itu. Kadang seperti itu. Sepanjang jalan. Iya. Ada kalanya gitu, ada kalanya kalau sudah habis materi kita duduk lagi gitu. Seperti itu. Duduk lagi. Seperti itu. Oke. Tapi boleh tahu kenapa Anda memberikan dakwah di bus tuh kenapa? Ya itu berdasarkan pertama perjalanan ya. Pertama perjalanan, pengamatan, lalu tuntutan dan ya menurut saya itu hidayah yang diberikan. Perjalanan artinya kita selama kuliah 5 tahun ya naik bis terus. Pengamatan di bis itu tadi ada yang meramaikan, bukan ada rekan KPJ bisa menghibur, ada pedagang asongan, ada yang meminta-minta, dan mungkin ada yang mungkin mengambil uang penumpang, itu pencopet namanya itu. Nah kita melihat semua itu mengamati, kenapa tidak ada yang berbuat kebaikan. Apalagi saya kan fakultas dakwah dulu, itu tuntutan. Nah dari semester awal itu kadang kita sudah bergumuruh lah, saya ingin berdakwah, tapi seolah belum mampu. Nah belum mampu, maka kita terus mencari ilmu dan semester 7 itulah kita baru memproklamirkan lah. Oke, tapi pengalaman pertama kali nih, misalnya orang mau memberikan dakwah di dalam bus, itu kan pasti canggung kan? Iya betul. Nah, pengalamannya pertama kali gimana? Ya pertama tadi kita berdoa, ya Allah kalau ini memang kebaikan berilah kekuatan. Nah kalau ini kebaikan untuk umat, untuk orang lain beri kekuatan. Itulah ada semangat gitu. Ketika penumpang ya misalnya ada curiga-curiga sedikit ya kita jelaskan gitu. Ke supir kita izin dulu. Karena dulu penumpang kita bayar dulu gitu, tidak gratis itu. Ya tetap Anda bayar ya. Iya, Tetap Anda dulu bayar. Kalau sekarang sudah ada izin dari Damri, ya kita alhamdulillah jadi tidak bayar lah. Karena partner, jadi Damri partner. Jadi dari bis kota itu subhanallah dukungan dari Damri, dari rekan KPJ, bahkan dari tempat saya mengajar sangat mendukung itu. Iya. Gitu. Nah, di dalam bus ini kan yang namanya bus ya, bus angkutan umum. Kan agamanya tidak semuanya muslim. Beda-beda ya. Betul ya? Betul. Jadi nah, ketika Anda memberikan dakwah supaya bisa diterima oleh semua agama gimana itu? Siap. Nah itulah yang menjadi dasar bahwa manusia itu hakikatnya punya kebutuhan yang sama. Ya, kalau dalam Al-Quran kalimatin sawa, kalimat yang sama. Artinya semua agama itu ada kebutuhan yang sama. Misalnya ada ingin bahagia, ingin sukses, ingin mengatasi stres. Nah, jadi tema-tema itulah yang kita angkat, yang dibutuhkan oleh semua orang, tidak melihat agama dan apapun. Tidak melihat agama dan Ya, apapun jadi ya. orang merasakan Jadi butuh. agama apapun bisa masuk Bisa. dengan kata-kata Ya, Anda. ya. Walaupun karena kita sebagai muslim mungkin ada dalil-dalil sedikit. Nah, itu. Betul, ada dalilnya, tapi tetap aja pemberiannya. Universal. Jadi intinya seperti kayak memberikan motivasi positif Nah, gitu, gitu ya. seperti itulah. Oh, Ada yang mengatakan itu Indonesia seperti itu. Indonesia. Ya, tapi selama waktu dakwah misalnya ada yang cuek, masa bodoh, so sibuk atau gimana? Ya, yaitu handphone. resiko yang berdakwah seperti dimanapun tadi ada yang cuek, ada yang ya mungkin main HP dan ngobrol. Itu dirasakan. Tetapi kadang ketika ada suasana ribut, nah kita ya semangat dan terus ternyata suasananya jadi hening. Nah itu subhanallah membuat kita bahagia tuh. Jadi bukan ngantuk mungkin ya mendengarkan kan. Jadi tadinya ribut, ternyata pelan-pelan jadi hening gitu. Oh, Jadi tapi penting. kalau Riko pasti di bus ketika Anda dakwah pasti Anda turun. Kenapa tuh? Kayak jadi nyopet kan? Saya kalau beliau yang dakwah langsung panas. Setan dong lu ya. Panas. Oke. Tapi gini, pernah nggak nih misalnya lagi dakwah ya, karena lagi dakwah. Terus ada penumpang yang berpikir, oh ini mungkin ada sumbangan, terus ngasih gitu, ada Ya, nggak? betul. Jadi pengalaman dalam berdakwah itu pasti suka ada yang memberi. Nah kita suka menolak lah, Pernah ada yang 5.000 kita tolak. Walaupun pernah dulu ketika jadi mahasiswa kan kita berceramah, turun, duduk lah yang lain seperti turun. Ada penumpang yang langsung memberi Pak, untuk ongkos. Oh nggak usah, saya nggak minta, nggak apa-apa. Jadi dia turun. Dan subhanallah ketika ada pengajian pemuda, ternyata saya diundang oleh orang yang memberi uang tadi itu sampai
Itu jadi yang yang saya ingat seperti itu sejarahnya. Sampai pengajian itu lama lah. Oke, jadi penumpang sama sekali menikmati dan belum pernah ada yang protes sama sekali ya? Belum pernah insya Allah. Penumpang tidak ada yang protes sama sekali. Ya. Supir busnya? Nah itu kadang-kadang. Mungkin selama di Damri. Itu kadang-kadang ada nggak? Ada ketawa semua juga. Jadi pernah kita ke supir minta izin, temennya tidak boleh, nggak ganggu, mengganggu lah kadang itu. Ke kondektur kadang, kalau bahasa Sundanya nanaonan gawe, apa-apaan nggak ada kerjaan lah kalau. Pernah seperti itu. Nah, tapi kita terus niat kebaikan kuat, alhamdulillah semua itu dilalui lah. Dan sekarang subhanallah kita sudah kerjasama dengan KPJ, dengan Damri, dan kita punya tim Daibus Kota, alhamdulillah. Daibus Pemerintah. Kota. Daibus Kota. Jadi tidak sendiri lagi lah. Jadi tim Daibus Kota ini maksudnya memberikan hal yang sama juga Iya. Keliling. Jadi kita di dalam bus juga, dakwah juga. iya. Wah luar biasa. Oke, tapi saya penasaran. Ini kan tidak dipungut bayaran ya, maksudnya benar-benar gratis gitu ya. Nah, lalu Anda dapat penghasilannya dari mana dong? Alhamdulillah saya itu kan Atau punya pekerjaan masing-masing artinya ya? Saya itu seorang guru mungkin di SD Lukman Hakim yang saya cintai ya. Alhamdulillah yayasannya ikut ke sini lah. Gitu. Oke. Dia seorang guru, ya itulah kerjaan saya. Gitu. Jadi penghasilan utamanya dari mengajar. Iya, betul. Oke. Kalau ini berarti sifatnya Islam pengorbanan. Nah, itu. Dakwah, iya. CSR-nya dia. Iya, iya, Dakwah iya. itu kan hakikatnya memberi, tidak meminta hakikat Ya, dakwah ya, itu. ya. Ini yang bayar yang di atas lah ya. intinya. Subhanallah itu. Ya, ya, Jadi ya, banyak betul. hikmah-hikmah yang saya dapatkan dengan ceramah bis kota itu. Wow, Bisa umroh, menarik. bisa haji itu bagian dari Oh ya? Oh ya? Oke, kalau Bisa. gitu nanti kita cerita lagi setelah satu. Siap. Bikin mana-mana tetap di Hitam Putih. Orang yang berceramah tapi dipungut biaya paling gak suka gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Oh, kayak gitu. cerah orang memberikan Paling nggak dakwah suka tapi gitu. minta uang. Iya, gitu. kayak Ya, gitu. ada. Nah, akhirnya ketemu sama Pak Ustadz Soleh ini, saya ngeliatin, tadinya sempat jutek gitu, jutek. Ini liatin aja, dalam hati liatin aja, kalau sampai dipungut biaya, tonjok ke banget.